Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas setiap karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Allah jadikan kita masih memiliki kesempatan untuk hidup di atas dunianya. Allah berikan kita sekian banyak kenikmatan yang kita butuhkan maupun kenikmatan yang bahkan mungkin tidak kita butuhkan, Allah berikan semuanya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang pandai di dalam mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah berikan. Salawat dan salam kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga hidup kita sesuai dengan sunnah beliau, yang semoga perjalanan hidup kita sesuai dengan tuntunan dan syariat yang beliau bawa, dan semoga Bapak Ibu yang kami muliakan, kita semuanya nanti berhak mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang kami muliakan, Nyun Sewu, ini merupakan pertemuan akhir Bapak Ibu, pertemuan akhir nanti sebelum kita melanjutkan sekolah. Mungkin insyaallah hari Sabtu besok niku sudah meninggalkan kota Pacitan. Kemudian mungkin di hari Senin atau Selasa nanti sudah berangkat untuk melanjutkan belajar di Timur Tengah Mekaten. Jadi kesempatan pagi hari ini merupakan kesempatan terakhir yang semoga menjadi sebuah momen yang bisa kita kenang, sebuah momen yang bisa menambah semangat kita dalam melaksanakan amal soleh, dan semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang istiqomah melaksanakan amal-amal kebajikan. Yang pertama kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin selama kami menyampaikan kajian di hadapan panjenengan ada beberapa kesalahan yang kami lakukan, dari kalimat-kalimat yang mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu, menyakiti hati panjenengan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jujur ketika kami menyampaikan materi niku, saya sendiri jujur pernah dan sering sengaja menyinggung panjenengan. Sengaja menyinggung panjenengan. Kenapa? Karena memang hati itu kadang-kadang butuh disentil. Hati itu kadang-kadang butuh untuk ditampar, untuk bisa sadar dan bangun, dan bisa berbuat amal-amal ketaatan. Dan ini adalah perintahnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau memerintahkan kepada kita, hendaknya kita itu sering menyinggung perasaan, sering menyinggung perasaan orang lain maupun perasaan kita sendiri. Tujuannya adalah untuk membangkitkan api semangat dalam hati, karena kalau hati kita tidak pernah disinggung dengan ucapan-ucapan, kadang-kadang hati ini merasa nyaman dengan kondisi kita yang sekarang. Maka para motivator, para pemberi motivasi itu semuanya pasti berusaha menyinggung hati orang-orang yang mendengarkan, dengan tujuan setelah tersinggung hati kita akan bangkit dari tidur lamanya, akan bangun dari ketidaksadarannya, kemudian akan memiliki semangat yang lebih dahsyat dibandingkan dengan sebelumnya. Maka kulo sendiri juga ngoten Pak, nyun sewu, sering nyinggung panjenengan. Niki hari ini kulo nyuwun maaf kepada panjenengan, mungkin di kajian ini juga akan menyinggung panjenengan malih. Mungkin nyuwun maaf lagi di akhir. Dan itu memang harus kami lakukan karena tadi untuk membangkitkan semangat panjenengan dan kita semuanya. Yang kedua, kami mohon doa restu, panjenengan doakan, dan doa dari panjenengan kulo yakin menjadi sebuah senjata yang nanti akan sangat membantu ketika kami nanti melanjutkan tholabul ilmi di negeri seberang. Karena kulo yakin di antara panjenengan banyak orang-orang yang solih, banyak orang-orang yang bertakwa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti doanya akan Allah dengarkan, yang nanti munajatnya akan Allah perhatikan,
Dan kami minta kepada Bapak Ibu sekalian, mohon panjenengan doakan semoga apa yang menjadi iktikad, keyakinan serta keinginan kami bisa menjadi kenyataan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai keberangkatan tanggal 3 September nanti sampai nanti pulang, entah beberapa tahun yang akan datang, semoga Allah berikan kemudahan semuanya untuk bisa menjadikan perjalanan kita dalam belajar menjadi sebuah perjalanan yang terhitung fi sabilillah. Bapak Ibu, dan memang hidup ini isinya perjuangan Bapak Ibu. Tidak ada hidup di dunia ini kemudian tempat untuk berleha-leha, bersantai-santai, karena memang hidup ini isinya perjuangan. Al-Quran yang isinya 30 juz, dari 30 juz Al-Quran ini sepertiganya adalah kisah. Dari sepertiga kisah dalam Al-Quran yang tersebar dari mulai juz 1 sampai juz yang ke-30, Allah tuliskan kisah-kisah yang jumlahnya sangat banyak. Dari mulai surat Al-Baqarah sampai surat-surat pendek dalam juz 30 itu Allah menuliskan berbagai macam kisah, yang mana kisah ini sangat mudah untuk diambil hikmah dan pelajarannya. Dan manusia itu akan lebih gampang mengambil pelajaran dari sebuah kisah dibandingkan dengan sebuah teori. Kita tidak akan gampang mengambil pelajaran dari sebuah teori yang kita pelajari, tetapi kita akan sangat mudah mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang kita baca atau kisah yang kita alami secara pribadi. Makanya Allah menuliskan kisah di dalam Al-Quran untuk diambil ibrohnya. Maka Allah sebutkan fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah ibroh, ambillah pelajaran dari setiap kisah yang kami tuliskan dari dalam Al-Quran. Dan dari kisah-kisah yang Allah tuliskan tersebut ternyata hanya ada 2 topik yang Allah sampaikan. Yang pertama adalah Allah selalu menuliskan kisah-kisah orang-orang fasik atau orang-orang kafir dengan setiap kemaksiatan yang mereka lakukan, kemudian dengan kenikmatan duniawi sekejap yang mereka rasakan, dan diakhiri dengan hukuman azab Allah di dunia sampai di akhirat. Yang kedua, topik yang kedua adalah kisah orang-orang solih, dengan perjuangan kesolihan mereka, dengan segala resiko yang harus mereka tanggung akan ketakwaan yang mereka miliki, dengan efek kebaikan serta kenikmatan abadi yang Allah sediakan di akhir hidup mereka sampai di hari kiamat nanti. Hanya niku kisahnya. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita membaca kisahnya orang solih, dan tentunya kita ingin menjadi salah seorang di antara mereka, salah seorang yang masuk ke jajaran barisan mereka, kita wajib melihat bahwasannya setiap orang-orang yang solih yang Allah tuliskan dalam Al-Quran niku ternyata tidak ada satupun di antara mereka yang kisah hidupnya mulus, mboten wonten. Dari mulai kisahnya Nabi Adam sampai kisahnya Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, semua kisah mereka itu selalu kisah hidup yang dipenuhi dengan dilema, dipenuhi dengan ujian serta musibah, dipenuhi dengan cobaan yang begitu dahsyat. Seakan-akan Allah ingin memastikan dan ingin mengajarkan kepada kita bahwasannya jalan yang akan Anda tempuh atau yang kita inginkan adalah jalan yang tidak mungkin baik-baik saja, mengatakan Pak. Dan memang itulah sunnatullah, itulah jalan yang sudah Allah tetapkan atas setiap hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allah akan memberikan ujian-ujian dari arah yang mungkin tidak kita pernah menduganya, dengan ujian yang semakin hari semakin berat. Maka ampun pernah kita membayangkan semakin kita dekat dengan Allah itu semakin gampang hidupnya. Ternyata tidak, Pak. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin dekat kita dengan agama ini, semakin kuat iman dan takwa kita. Itu ternyata Allah ingin memberikan sebuah ujian untuk membuktikan keimanan itu, Bapak Ibu. Sehingga Nabi itu mengatakan kepada kita, asyadun nasi balaan al-anbiya, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, orang yang paling Allah cintai, semakin cintanya Allah besar kepada hamba itu, semakin besar pula ujiannya. Makanya sampai kemudian ada yang namanya Rasul Ulul Azmi. Jenengan kalau membaca masing-masing kisah mereka, siapa Pak yang kisah ujiannya tidak berat? Dari mulai Nabi Nuh yang kemudian diuji oleh Allah, berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama alfasanatin illa khumsina ama, selama 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun, dan beliau tidak punya pengikut kecuali hanya segelintir orang yang jumlahnya bahkan dalam sebuah tafsir dikatakan hanya 12 orang, Pak.
hasil dakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh punya 2 orang istri, bahkan salah satu istrinya itu tidak taat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian kisah-kisah Nabi yang lain seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa, seperti Nabi Ibrahim, apalagi Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah mereka luar biasa, dipenuhi dengan ujian, dipenuhi dengan sesuatu yang tidak enak. Dan itu yang nanti akan panjenengan alami dan mungkin telah kita alami hari ini. Maka kalau panjenengan sudah mengalami hal yang serupa, panjenengan sudah mengalami hal yang sama, maka berarti jalan kita sudah benar. Dan itu yang diwanti-wantikan oleh Waraqah bin Naufal, ya, ketika Waraqah ini ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril, ya, ketika beliau pertama kali mendapatkan wahyu. Kemudian Pak Waraqah binti Naufal ini kemudian ditanya, ini bagaimana? Ini Ibunda Khadijah yang konsultasi dengan beliau, kemudian Nabi Muhammad juga ikut hadir bersama dengan beliau. Apa kata Waraqah? Waraqah menyampaikan, wahai Khadijah, sesungguhnya suamimu baru saja bertemu dengan Namus, ya. Namus itu nama lain dari malaikat Jibril. Dan saya bersumpah, siapapun manusia yang telah berjumpa dengan Namus atau dengan malaikat Jibril, maka hidupnya tidak mungkin akan enak. Dia nanti pasti akan dikucilkan, dia nanti pasti akan didiskriminasi, dia nanti pasti akan diusir, bahkan dia nanti pasti akan dicoba berulang kali untuk dibunuh. Dan saya bersumpah ketika nanti saya masih hidup di zaman itu terjadi, saya akan berusaha membela suamimu dengan pembelaan yang paling kuat. Itu kalimatnya seorang rahib, ya, seorang ahli kitab yang dia itu tahu seluruh nabi dan rasul pasti mendapatkan ujian yang begitu dahsyat. Dan kita Bapak Ibu, kula panjenengan, kalau ingin mendapatkan hadiah yang sama dengan hadiah yang Allah tawarkan kepada orang-orang yang solih yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, maka hendaknya kita juga melewati jalur dan jalan yang sama. Nah, maka hidup ini isinya perjuangan. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan bisa dengan mudah masuk ke dalam surganya Allah? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sementara Allah belum pernah menyaksikan di antara kalian ada orang yang serius. Kita niki Pak, kita niki dereng serius. Kita itu belum serius dengan ibadah kita, belum serius dengan takwa kita, belum serius dengan iman kita. Belum serius Pak, betul-betul belum serius. Kenapa kalau menyampaikan belum serius? Karena ada sekian banyak janji Allah yang belum begitu kita percayai. Kadang-kadang kita itu jauh lebih percaya dengan ucapan manusia dibandingkan dengan ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin buatan Pak niki Pak? Atau kita merasa atau tidak dengan ini? Contoh misalkan Allah ketika mengatakan dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang datang kepadaku dengan membawa satu kebaikan, akan aku lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu kadang kita belum percaya Pak. Sehingga ketika kita sedekah itu kadang-kadang masih menggunakan sisa uang kita. Itu sedekah kita niku menggunakan sisa uang, bukan menggunakan uang inti kita. Jadi ketika gaji panjenengan sudah cukup, rumah sudah ada, mobil sudah ada, semua aset telah dipenuhi, anak-anak sampun kemudian semuanya mentas, itu baru kemudian ya Allah tak sedekah, wis enek turahan duit arep nggo apa akeh-akeh. Niku nembe sedekah Pak. Kita seperti itu ngoten nggih. Sementara kadang-kadang kita itu tidak begitu yakin ketika Allah berfirman, Anda datang kepada kami dengan satu kebaikan akan kami balas dengan 10 kali lipatnya. Kita kalau punya tabungan kita banyak, tapi anak kita belum mentas Pak. Misalkan anaknya belum punya rumah atau belum punya pekerjaan yang baik, itu kita masih berat. Ojo sedekah sik akeh-akeh to Pak, anake dhewe rong di omah lho. Tasih ngoten. Dan kadang-kadang kita jauh lebih percaya dengan ucapan para manusia yang mereka kemudian datang kepada panjenengan mengatakan, Pak, saya sedang buka perusahaan. Jenengan kalau mau investasi nanam modal di perusahaan kami, nanti bagi hasilnya panjenengan 60% pemilik modal, kami yang mengelola 40% saja. Sehingga panjenengan kalau memasukkan uang 100 juta itu merupakan 10% dari aset atau dari kekayaan dari perusahaan kami, nanti bagi hasilnya nanti 60% panjenengan, 40%
kami nanti panjenengan berhak mendapatkan uang laba atau uang bersih sekian juta per bulan ketika kami berhasil mengelola dengan penghasilan sekian juta per bulan. Itu jenengan semangat, iya Pak, iya Pak, kok cuma 100, saya punya tabungan ini 200 juta, tak berikan semuanya saja, yang penting nanti bagi hasilnya lancar. Oh iya Pak, nanti perusahaan kami diawasi oleh OJK dan kami akan berusaha untuk memberikan semaksimal mungkin, ada teken kontrak, tanda tangan di atas materai. Nah itu panjenengan luar biasa Pak, semangat sekali. Padahal bagi hasilnya cuma 60% dan 40%. Sementara Allah menawarkan 10 kali lipat Pak. Sekarang kalau tanglet, investasi di mana, nanam modal di mana, yang kemudian penghasilannya sampai 10 kali lipat dibandingkan dengan modal yang kita tanamkan. Niku tidak ada Pak, mboten wonten. Maka dari itu kadang-kadang nyun sewu, kita itu lebih percaya dibandingkan ucapan manusia, dibandingkan ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman kita itu sekelas itu Pak. Nah, maka inilah yang harus menjadikan kita sedih Pak, harus menjadikan kita merenung. Ya Allah, ternyata saya selemah itu imannya. Ya Allah, ternyata saya selemah itu keyakinan dengan Engkau ya Allah. Ternyata saya masih sebelum serius ini dalam melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Sementara dulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka semuanya memperjuangkan agama ini dengan apa yang mereka miliki, bahkan yang paling inti dari apa yang mereka miliki. Inilah perbedaan kita dengan mereka para sahabat radhiyallahu anhu. Dan kita hari ini Pak nyun sewu, dengan amal yang serba minim ini, setiap malam kita berdoa kepada Allah meminta dimasukkan ke dalam surga Firdaus Pak. Ya Allah, kita itu siapa? Kita seakan-akan tidak sadar di dalam surga Firdaus itu ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada Rasul Ulul Azmi di dalamnya, ada para sahabat orang-orang yang mulia radhiyallahu anhum di dalamnya. Dan mereka nanti misalkan ketika mereka reuni membicarakan perbuatan kebaikan-kebaikan mereka Pak, kita akan dibuat bangga, dibuat domblong oleh mereka, dan kita nggak punya apa-apa. Makanya guyonnya para ulama ini ketika berdoa kepada Allah, no, Pak, mereka berdoa, ya Allah masukkan kami ke surga, tapi jangan derajat yang tinggi-tinggi. Kenapa? Karena kami tidak siap bertemu dengan orang-orang hebat di dalamnya, dan kami tidak punya amal yang sehebat mereka. Itu guyonnya para ulama itu seperti itu. Karena mereka sadar ketika nanti reuni di surga Firdaus, Nabi Nuh mengatakan kami dulu berdakwah selama 950 tahun. Nabi Lut mengatakan kami dulu berdakwah melawan kaum Sodom. Nabi Musa mengatakan kami dulu berdakwah melawan Fir'aun. Nabi Ibrahim mengatakan kami dulu berdakwah melawan anggota keluarga kami sendiri, bahkan kami dibakar hidup-hidup. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan dulu ketika Rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan uang untuk membiayai perang Tabuk, saya mengeluarkan seluruh harta saya. Umar bin Khattab akan mengatakan dulu ketika saya diperintahkan hijrah oleh Rasulullah, saya hijrah terang-terangan di saat kaum muslimin semuanya hijrah sembunyi-sembunyi. Khalid bin Walid mengatakan dulu saya adalah panglimanya Nabi yang tidak pernah sekalipun kalah perang. Semuanya mengucapkan kalimat-kalimat prestasi-prestasi yang luar biasa. Kemudian kita akan mengucapkan apa Pak? Kita nggak punya apa-apa. Maka guyonnya para ulama, jangan ya Allah engkau masukkan kami ke dalam surga yang levelnya tinggi, karena di sana ada orang-orang hebat yang amal kami tidak sesuai dan tidak selaras atau tidak level dengan mereka. Itu guyonnya para ulama, dan ini bukan tanpa dasar Pak. Hal ini pertama kali diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Panjenengan tahu Pak, Umar bin Khattab itu adalah seorang yang karyanya begitu besar untuk umat Islam. Umar bin Khattab itu adalah seorang sahabat yang mendapatkan gelar Al-Faruq, yang ketika Umar masuk Islam, Al-Faruq yang bisa membedakan atau yang menjadi pembeda umat Islam. Ketika masuknya Umar bin Khattab menjadi umat yang berani dakwah terang-terangan. Umar bin Khattab itu juga merupakan mertuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena putrinya Umar yang namanya Hafsah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab itu adalah khalifah kedua yang menggantikan posisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu adalah seorang sahabat yang banyak ijtihadnya, banyak pendapatnya, itu kemudian dimanfaatkan menjadi sebuah kemaslahatan yang besar bagi kaum muslimin di dunia sampai hari ini. Bahkan ada kitab yang judulnya Ijtihadu Umar bin Khattab. Ijtihadnya, pendapat-pendapatnya, keputusan-keputusan fatwanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Panjenengan tahu mboten? Umar bin Khattab dengan kualitas prestasi yang seperti itu, beliau pernah ditanya gini Pak, ya Umar bin Khattab, ketika nanti Anda meninggal dunia, ketika nanti Anda dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di manakah tempat Anda? Ngoten Pak pertanyaannya Pak, dipertanyakan seperti itu. Apa jawab beliau? Beliau mengatakan gini Pak,
Wallahi demi Allah, ketika nanti saya dibangkitkan di padang mahsyar, saya berada di tengah-tengah jutaan kaum muslimin, kemudian Allah panggil satu persatu di antara kaum muslimin ini untuk masuk neraka, maka saya berharap saya adalah orang terakhir yang tersisa yang tidak dipanggil masuk neraka. Dan ketika nanti saya dibangkitkan di tengah kaum muslimin yang jumlahnya jutaan orang, setiap manusia, setiap kaum muslimin dipanggil satu-satu untuk masuk surga. Demi Allah, saya ingin sekali menjadi orang yang terakhir kali bisa masuk surga. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau hanya berharap menjadi orang yang terakhir yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan segudang prestasi yang beliau miliki, Pak. Sementara kita hari ini dengan kepedean, tidak punya amal soleh, tidak punya sodaqoh, sholatnya masih belum khusyuk, haji sekali yang pengen dipanggil Pak Haji ketika pulang, buatan punya amal apa-apa, dengan pedenya mengatakan, ya Allah tolong ya Allah masukkan hamba di surga Firdaus. Nah coba Pak nih Pak, maka harusnya kita introspeksi diri. Kita boleh berdoa yang tinggi kepada Allah, tapi kita harus juga menyematkan semangat dalam jiwa kita, harus melaksanakan amal soleh yang selevel dengan apa yang kita minta. Kalau kita tidak punya apa-apa, kemudian meminta sesuatu yang tidak masuk akal seperti surga Firdaus, itu sama halnya panjenengan daftar ke sebuah perusahaan tapi langsung daftar jadi direktur utama, Pak. Kira-kira pripun, Pak? Jenengan karyawan baru hanya modal kuliah S1, membawa ijazah dengan nilai-nilai yang tidak realistis tadi, nilai-nilai yang semuanya serba bohong mungkin, karena nyun sewu diberikan nilai tambahan oleh para dosen tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Setelah niku daftar perusahaan yang besar, jenengan langsung mengatakan saya tolong diterima sebagai direktur utama. Itu pripun Pak kira-kira Pak? Langsung diusir, langsung diusir tambah dilempar kursi, pripun Pak? Sama seperti itu, kita nggak punya apa-apa kok langsung daftar pengen lebet surga Firdaus. Nah maka Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah yang harusnya kita jadikan sebagai bahan introspeksi diri kita, bahwasanya hidup ini isinya perjuangan. Maka siapapun di antara kita yang berjuangnya paling besar, yang andilnya untuk agama ini paling besar, dialah orang-orang yang nanti akan memenangkan permainan duniawi ini. Dialah nanti akan orang-orang yang memenangkan di hari kiamat nanti, menjadi pemenang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semacam nyun sewu Pak, niki kula kembali nyinggung panjenengan melih Pak. Maupun minta maaf padahal Pak. Mungkin di akhir kula minta maaf melih nggih Pak. Nggih. Tapi ini untuk membakar semangat kita, biar kita menjadi orang yang semangat di dalam memperjuangkan agama ini. Dan kita harus sadar kita belum punya apa-apa. Saestu kita belum punya apa-apa. Kita belum punya amalan-amalan yang istimewa. Kita belum punya amalan-amalan yang besar. Yang kita harapkan, yang kita punya hanyalah semangat dan hanyalah permintaan kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, kita masuk dalam kitab sekarang. Ini sebagai hadis terakhir nih. Ya nanti mugi-mugi saya punya kesempatan kita akan melanjutkan kitab ini nanti di 3 tahun yang akan datang. Ngoten Pak ini nggih Pak nggih. Mugi-mugi dereng lupa dengan hadis-hadis yang kita sampaikan sebelumnya. Ngoten. Al hadis hadiyah asyarah, hadis yang ke-11. Judulnya Ghibtatu Shahibil Quran. Judulnya napa? Ghibtahnya Shahibil Quran. Ghibtahnya orang-orang terhadap orang-orang yang mampu dekat dengan Al-Qur'an. Nah, ghibtah niku napa Pak? Ghibtah itu mirip dengan hasad, tapi bukan hasad. Ada ulama yang tidak membagi. Jadi ada ulama yang membagi, ada hasad, ada ghibtah ya. Ada ulama yang tidak memberikan pembagian. Ghibtah itu ya hasad, hasad itu juga ghibtah, atau tidak ada yang namanya ghibtah. Lah kita ketika mengkaji hadis ini termasuk mengikuti pendapat ulama yang membagi dua. Ada yang namanya hasad, ada yang namanya ghibtah. Apa bedanya Pak? Bedanya hasad itu haram, ghibtah itu sunnah. Yang kedua bedanya nopo? Dari segi pengertian, hasad itu adalah ingin untuk mendapatkan kenikmatan orang lain dengan menghilangkan kenikmatan yang dimiliki orang itu. Lah itu namanya hasad. Misalkan panjenengan nyun sewu, ada orang yang hasad dengan panjenengan. Orang tersebut ketika meresani panjenengan, tiba-tiba kok pulang ke rumah mobilnya anyar baru, atau ketika di rumah jenengan dipun
antar sebuah mobil yang membawa kulkas baru misalkan. Orang yang punya hasad dalam hati, dia akan menginginkan, ya Allah kok kulkasnya anyar neh, ibu ini kok jamnya anyar neh, emasnya anyar neh. Lah itu kemudian dalam hatinya pripun? Ya Allah semoga nikmatnya hilang dan pindah kepada saya. Lah itu namanya hasad, nggih. Dan hasad seperti ini haram hukumnya, haram. Tapi kalau ghibthah niku napa? Ghibthah itu adalah perasaan ingin memiliki kenikmatan yang sama dengan orang yang dilihat tanpa ingin nikmat orang lain hilang. Jadi misalkan, ya Allah kok tetangga saya ini kulkasnya baru, ya Allah kapan kula duwe kulkas baru seperti dia. Ngoten. Itu namanya ghibthah. Nah, ghibthah seperti ini hukumnya boleh. Ya, boleh. Dan nanti ghibthah itu ada yang hukumnya bahkan sunnah. Kapan itu? Ketika ghibthah ini untuk urusan-urusan kebaikan, seperti ghibthah terkait ilmu, ghibthah terkait orang-orang solih, ghibthah terkait amal-amal perbuatan kebaikan. Ini semuanya hukumnya disunnahkan. Bahkan kita dianjurkan untuk memiliki sifat seperti itu, Pak. Sifat ghibthah atau sifat iri kepada seseorang yang amal solehnya lebih banyak dibandingkan dengan kita. Ya Allah, kapan ya Allah saya bisa sedekah sebanyak beliau? Beliau kok masya Allah sekali, hartanya banyak juga rajin sedekah. Ya Allah kapan ya Allah saya bisa memiliki ibadah yang selevel dengan beliau? Beliau ini sudah sepuh atau bahkan masih muda ya. Orang ini masih muda tapi ibadahnya luar biasa. Setiap hari bisa ngaji sekian juz per hari. Setiap kali sholat selalu lama dan khusyuk sholatnya. Ya Allah kapan saya bisa seperti beliau? Nah ini namanya ghibthah yang dianjurkan. Lah ini judulnya napa? Judulnya ghibthah sahibil Quran, yaitu napa? Perasaan iri, perasaan cemburu, perasaan ingin mendapatkan sesuatu yang dimiliki oleh para sahibul Quran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fitnataini. Rasulullah menyebutkan tidak ada hasad. Nah, makanya tadi ada ulama yang memberikan keterangan tidak ada pembagian antara hasad dan ghibthah. Yang ada nggih hasad semuanya, iri semuanya. Tetapi iri itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, maka dalam hadis ini Pak, Nabi tetap menggunakan kata hasad, bukan ghibthah tapi hasad. Ngoten nggih? La hasada illa fitnataini. Tidak ada sifat hasad atau tidak diperbolehkan kita memiliki sifat hasad kecuali untuk dua urusan, untuk dua hal. Yang pertama, rajulun 'allamahullahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama adalah hasad kepada seorang manusia, 'allamahullahul Qur'an, yang Allah berikan pengetahuan terkait Al-Qur'an, fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, sementara dia adalah orang yang senantiasa membaca, mempelajari dan menyampaikan Al-Qur'an, ana al-laili sepanjang malam, wa ana an-nahar dan sepanjang siang. Jadi ini hasad kita yang pertama, hasad kepada orang-orang yang memiliki amal ibadah berupa tilawatul Quran yang banyak. Orang tersebut Allah berikan anugerah berupa tajwid, bacaan yang bagus, Allah berikan anugerah bisa menghafalkan Quran, Allah berikan anugerah bisa menerangkan isi dari kandungan Al-Quran. Kemudian beliau ini senantiasa menghidupkan dirinya dengan Al-Quran. Nah itu kita wajib iri kepada mereka, orang-orang seperti ini. Fasami'ahu jarun lahu faqala laitani utitu mithla ma utiya fulanun. Ya, fa'alimtu mithla ma ya'malu. Ya, jadi apa? Kemudian apa? Orang ini iri kepada orang-orang yang seperti tadi. Jadi kita harus iri kepada orang yang seperti tadi dengan mengatakan, ya Allah, kapan ya Allah saya bisa mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh si fulan tadi. Ya Allah, kapan ya Allah kalau belajar ngaji sudah 5 tahun kok belum bisa membedakan antara huruf dhad dengan huruf dha. Ya Allah, saya sudah ngaji bertahun-tahun tapi bacaannya tasih gerodal-geradul, ora iso lancar-lancar. Kapan ya Allah bisa baca Quran seperti Muzammil? Ngoten lagi. Kapan ya Allah bisa baca Quran seperti imam-imam di Masjidil Haram? Nah, nek niku yang jenengan cita-citakan sampai wafat mboten sida gitu ya Pak. Mboten saged. Ya kapan Pak kita bisa baca Quran sebagus itu ngoten lho Pak. Wong bawaan bakat lahiri suaranya pun cempreng, nggih mboten saged. Nggih pun dini, yang penting tajwidnya betul ngoten nggih. Suara niku mboten perlu bagus. Syukur-syukur kalau suaranya bagus, tapi minimal kalau tidak bagus ya paling tidak tajwidnya
benar. Lah itu kita wajib ghibthah, ya Allah kapan saya bisa baca Quran selancar beliau, sebagus beliau tajwidnya. Nah niku yang pertama. Yang kedua, warajulun atahullahu malan, seorang laki-laki yang Allah berikan harta yang banyak, fahuwa yuhlikuhu fil haqqi, kemudian laki-laki itu, orang itu mampu memberikan hartanya, ya, menghabiskan hartanya untuk urusan-urusan kebaikan. Lah maka kita wajib mengatakan, ya Allah kapan ya Allah saya mendapatkan harta yang semisal dengan dia, dan engkau berikan hamba kesempatan untuk sedekah sebagaimana dia. Ya maka dua hal inilah yang harus menjadikan kita iri, Pak. Ini yang namanya hasad untuk kebaikan. Jadi yang pertama tadi terkait Al-Quran. Kenapa? Karena orang-orang yang Allah berikan Al-Quran itu orang-orang yang Allah berikan kebaikan yang tanpa batas. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man utiyal Quran thumma ra'a ahadan ghairahu qad utiya khairan mimma utu faqad saghara bima azzamallah. Orang yang telah Allah berikan Al-Quran kemudian kok dia merasa iri dengan orang yang tidak Allah berikan Al-Quran, itu sama halnya dengan meremehkan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan hari ini sampun kerso pengajian sepekan sekian kali jenengan ikut ngaji, kemudian jenengan kok ketika pulang ke rumah ketemu dengan tetangga jenengan tasih iri dengan orang-orang yang mungkin tidak pernah ngaji tapi duitnya akeh. Ya Allah, kula niku wis salate jamaah teng masjid sudah sekian puluh tahun, kok duitnya ora akeh-akeh. Sementara orang ini, ya Allah, tangga kula niki mboten pernah salat blas. Ngaji ya ora iso, salat ya ora gelem, tapi kok duitnya akeh, anak-anake iso dadi kabeh, uripe kok iso mulya. Lah, itu jenengan meremehkan dari apa yang Allah berikan. Karena tidak bisa disaingi seluruh amal soleh panjenengan terkait kebaikan-kebaikan seperti pengajian seperti ini disaingi dengan kenikmatan duniawi. Kok sampai kita menyamakan atau bahkan kita iri dengan orang seperti itu, maka sama halnya kita meremehkan sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Niku Bang, terus ilmu agama ini merupakan suatu yang harus menjadikan kita iri, Pak. Dan panjenengan kita semua harus iri. Sama, kula pun juga sangat merasa iri bagaimana ketika ada seorang pemuda yang usianya tidak beda jauh dengan kula misalkan, tapi kualitas ilmunya jauh luar biasa di atas kami. Itu sangat iri, Pak. Ya Allah, seandainya dulu lebih awal dalam belajar, ya Allah, seandainya dulu ketika di pondok pesantren lebih serius di dalam belajar, mungkin tentu ilmu yang saya miliki akan lebih dibandingkan dengan hari ini, mungkin akan bisa menyamai beliau-beliau ini. Tapi gara-gara dulu kurang serius di pondok pesantren, banyak mainnya, gara-gara dulu terlambat masuk pondok pesantren, ya Allah, maka tidak bisa menyamai beliau. Maka bagaimana caranya dalam sekian tahun ke depan saya harus bisa menyamai beliau. Itu namanya iri dalam urusan kebaikan, dan harus kita miliki. Nek mboten kita memiliki seperti itu, berarti hati kita sudah tidak memiliki semangat perjuangan, tidak memiliki semangat untuk bisa menjadi lebih baik. Lah niku bahaya. Yang kedua terkait orang yang memiliki harta, niku juga harus panjenengan iri. Ada orang-orang yang kaya raya, kemudian mereka itu bisa menghibahkan, mewakafkan, menginfakkan harta yang begitu banyak, kadang-kadang bahkan sampai kita itu tidak bisa membayangkan betapa banyaknya harta yang beliau keluarkan. Di saat sisi lain ada orang yang kaya raya tapi tidak mau sedekah, tidak mau infak, ngoten Pak. Maka jenengan harus iri kepada orang-orang kaya. Sami kula pun juga sering iri dengan orang-orang kaya, Pak. Ya Allah, seandainya saya bisa kaya seperti beliau, tentu saya tidak perlu buka peluang donasi untuk pondok pesantren. Akan saya openi sendiri, pondoknya nggih tak ajar dewe, tak openi dewe. Bahkan ada orang yang mau bantu malah tak kei duit. Nggih, mboten usah bantu Pak jenengan. Jenengan bantu niku padha karo ngenyek kula, malah kula ngoten Pak kalau jadi orang kaya. Itu yang menjadi keirian kita pengurus pondok pesantren. Nah sekarang karena belum bisa seperti itu, maka masih buka donasi untuk masyarakat kaum muslimin. Nah ini Pak, jadi iri dengan orang-orang kaya, iri dengan orang-orang yang punya uang banyak, tapi irinya bukan ingin mendapatkan kemewahan dengan harta itu, tapi irinya adalah ketika kita melihat orang yang kaya bisa menginfakkan sekian banyak harta, sementara kita tidak mampu melaksanakan hal yang sama. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, di zaman Nabi itu dulu juga orang-orang kaya. Suatu ketika orang-orang yang tidak punya itu berbondong-bondong menemui Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, dzahaba ahlud dutsuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya kok enak sekali, mereka kembali kepada Allah dengan membawa pahala yang sangat besar. Loh, kenapa memangnya? Lalu
Para orang-orang miskin ini mengatakan, ya Rasulullah, yusalluna kama nusolli. Ya Rasul, mereka orang kaya itu sholat, kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa sedekah sementara kami tidak bisa. Ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah? Nah, itu keirian orang-orang yang tidak punya ketika menyaksikan orang-orang kaya bisa sedekah dengan seluruh harta yang mereka punya. Lalu Rasulullah memberikan pengajaran kepada orang-orang yang belum bisa sedekah dengan kalimat ala wa inna bikulli tasbihatin shadaqah wa tahmidatin shadaqah wa takbiratin shadaqah wa tahlilatin shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Nah, Rasulullah mengatakan gini, tenang saja, setiap ucapan tasbih itu shadaqah, ucapan tahmid itu shadaqah, ucapan takbir itu shadaqah, ucapan tahlil itu shadaqah. Bahkan Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ketika kalian tidak bisa shadaqah, maka kalian hubungan badan dengan istri saja itu adalah shadaqah. Loh niki Pak. Jadi ini cara-cara untuk shadaqah. Lanjutkan monggo pengen shadaqah dengan cara yang mana Pak? Ya tapi semuanya baik. Ampun sing terakhir niki wae tok ngoten lho Pak. Nah, nanti shadaqah niku banyak caranya, ya, banyak caranya. Maka tadi Bapak Ibu, artinya kita harus iri dengan orang-orang yang ahli sedekah tadi itu. Dan ini adalah ghibthah atau iri hal yang baik. Ini yang dianjurkan dan disarankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, Bapak makatan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Niki mengke jam 6 wonten jalan sehat wonten lingkungan Kauman Pucang Sewu Pak. Dan kula mendapatkan undangan khusus kudu melu Pak katanya Pak. Nah, maka mungkin ikut ya, sebagai nopo perpisahan juga dengan masyarakat sekitar pondok di Pucang Sewu. Nggih, bila mau pertanyaan kami persilahkan Pak. Saya bertanya Pak. Ya, jadi pertanyaan kami dan sedikit tentang niat sholat. Niat sholat. Di situ kan ada talaqut niat ya, sholli fardhu arba'atin mustaqilah dan seterusnya. Nah, ketika niat yang sesungguhnya itu adalah di dalam hati Allah, ketika kita takbir, dan takbir itu ada unsur-unsur misalnya sholat apa, kemudian kedudukan sholat itu sunnah atau wajib, kemudian kita sebagai imam atau makmum. Tapi ada di satu sisi yang wis pokoknya rasa penuh, aku yang sholat zuhur yuk sudah. Jadi itu mohon penjelasan. Jadi yang paling bagus itu yang seperti apa? Kemudian yang kedua, saya juga pernah mendengar kajian bahwa telek atau tai ayam atau tai kambing atau tai sapi itu tidak najis karena itu adalah dari hewan yang halal dimakan. Mohon penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait masalah niat. Niat sholat. Tentusipun perlu kita pahami dulu apa itu definisi dari niat. Niat itu apa Pak? Jadi niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah perasaan hati ingin melaksanakan sesuatu yang perasaan ingin itu bersamaan dengan awal perbuatan yang kita niatkan. Nah, maka misalkan kita tarik dalam niat sholat, niat sholat adalah apa? Keinginan dalam hati untuk melaksanakan perbuatan sholat yang dilaksanakan atau niat itu ada pada saat kita mulai gerakan sholat yang pertama. Nah sekarang kalau tanya tentang jenengan, gerakan sholat yang pertama niku nopo Pak? Atau rukun sholat yang pertama niku nopo? Kan takbiratul ihram. Ngoten nggih? Maka niat itu harus ada ketika takbiratul ihram. Kenapa? Karena pengertian sholat adalah muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan rukun sholat yang pertama. Ngoten. Maka tadi talaful biniat, talafut biniat itu bukan niat. Talaful biniat itu kata para ulama adalah liyu'inal qalba binniyah. Talaful biniat, melafalkan niat itu adalah sebuah upaya
yang kita lakukan untuk mempermudah hati mengkondisikan niat ketika takbiratul ihram. Maka dari itu yang terbaik pripun? Yang terbaik adalah panjenengan mengkondisikan hati siap untuk niat ketika jenengan takbiratul ihram. Kalau panjenengan tidak bisa mengkondisikan hati tanpa melafalkan, maka jenengan melafalkan dulu. Jadi melafalkan itu tujuannya untuk membuat hati kita siap untuk niat. Karena hati ini mudah lalai, mudah Pak. Jenengan sholat niku ditinggal ngalamun sithik niku pun hilang. Ngoten nggih. Lah maka jangan sampai ketika jenengan takbiratul ihram itu hatinya lalai, maka nanti niatnya tidak sah. Maka talaful biniat usolli fardul zuhri arba'ata raka'atin mustaqbil qiblati adaan imaman atau makmuman atau munfaridan lillahi ta'ala. Itu tujuannya apa? Mikir dulu sebelum takbir. Ya Allah, saya nanti mau sholat zuhur 4 rakaat menghadap ke arah kiblat sebagai seorang imam. Itu jenengan mikir ngoten dulu. Setelah jenengan mikir, jenengan sudah mantap hatinya, sudah mikir tadi semua sudah terkumpul dalam hati, baru jenengan takbir. Allahu Akbar. Ketika jenengan takbir itu diucapkan dalam hati, ya Allah. Jadi lisannya mengucapkan kalimat Allahu Akbar, hatinya kemudian mengatakan, ya Allah, saya niat sholat zuhur fardu sebagai imam. Ya Allah, saya niat sholat fardu zuhur sebagai makmum. Ya Allah, saya niat sholat fardu zuhur sendiri. Hatinya mengucapkan niku, lisannya mengucapkan Allahu Akbar. Niku yang namanya niat. Mengucapkan di awal itu hanya untuk membantu hati biar bisa seperti itu. Ngoten nggih? Itu yang disebut dengan niat. Jadi niat itu mboten ucapan lisan. Niat itu adalah ucapan hati yang diucapkan ketika lisan kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Maka Pak ini itu yang terbaik seperti itu. Nah kemudian isinya nopo dalam hati niatnya terbagi 3, tergantung panjenengan sholatnya sholat nopo. Kalau jenengan sholatnya sholat fardu, isinya ada 3 minimal. Yang pertama niat sholatnya, yang kedua kalimat fardu, yang ketiga adalah nama sholatnya sholat apa. Yang keempat, kalau panjenengan sholatnya jamaah sebagai imam atau sebagai makmum, 4 isinya. Jadi kalau dilafalkan Arab, usolli fardhu zuhri makmuman atau imaman. Nah, ngoten bagi. Lah niki 4 poin niki jenengan wajib tanamkan dalam hati ketika jenengan takbiratul ihram. Ya Allah, saya niat sholat zuhur fardu sebagai imam atau makmum. Nah, zuhur tadi dihitung ya, saya niat sholat, yang kedua zuhur, yang ketiga ini sholat fardu sebagai imam atau makmum. Lah 4 poin itu harus jenengan tanamkan dalam hati ketika lisan jenengan mengucapkan Allahu Akbar. Niku niat Pak, seperti itu. Nah ini yang membedakan antara niat dengan azam. Kalau azam itu sebelum masuk di ibadahnya. Misalkan jenengan dari rumah, ya Allah, saya datang ke masjid mau sholat zuhur misalkan. Niku namanya azam. Azam niku senes niat, dan rukun ibadah itu niat bukan azam. Seperti saya sekarang, ya Allah, nanti saya 3 September saya akan berangkat ke Yaman. Itu namanya azam, masih jauh dari pelaksanaannya. Dan niat itu harus dilaksanakan ketika sudah awal dari gerakan ibadah. Maka niat wudhu kapan? Niat wudhu ketika panjenengan basuh wajah. Karena basuh wajah itu rukun yang pertama. Niat sholat kapan? Ketika jenengan takbiratul ihram. Karena itu merupakan rukun yang pertama. Itu niatnya di situ. Itu masalah niat. Ya. Yang kedua, bagaimana dengan kotoran hewan yang halal dimakan? Najis atau tidak? Terbagi 2 Pak. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, najis. Dalam mazhab Syafi'i dianggap najis. Kenapa? Ya karena itu merupakan kotoran. Kotoran itu kotorannya apapun, kotorannya hewan apapun, itu semuanya dianggap najis. Logikanya pripun? Jangankan kok kotoran hewan yang halal dimakan, kotoran makhluk yang jelas suci seperti manusia. Manusia kan jelas suci Pak. Siapa yang mengatakan manusia najis? Manusia itu suci, bahannya air mani itu juga suci, tapi kotoran manusia najis mboten? Najis. Ngoten nggih. Maka apalagi sekedar ayam. Jenengan kira-kira nek dibandingi karo pitik, sik mulia pundi? Lah kotorannya manusia yang makhluk mulia saja najis, napa melih kotorane pitik? Ngoten nggih. Dadosipun ini logika yang dibangun sehingga kotoran ayam, kotoran sapi itu semuanya najis karena mereka semua tidak lebih mulia dibandingkan manusia, sementara manusia itu adalah makhluk yang lebih mulia dan najis. Logika kedua napa? Yang kedua, sekarang kalau tanya,
darahnya ayam niku najis apa suci, Pak? Darah ayam najis, ngoten Pak, najis darah ayam. Nah, darahnya saja najis, apalagi kotorannya. Darah dan kotoran kan lebih hina kotoran, Pak. Darah dan kotoran kan lebih hina kotoran. Kalau darahnya ayam saja najis, mosok teleke mboten najis? Niku nggih, itu logika yang kedua. Ini mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, yang mengatakan bahwasanya kotoran ayam niku mboten najis niku mazhab yang lain. Nggih, setahu kami mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Wallahu a'lam bishawab. Setahu kami mazhabnya beliau radhiyallahu anhu yang menyampaikan kotoran ayam tidak najis karena kotoran ayam adalah dari hewan yang halal dikonsumsi. Lan jenengan panjenengan monggo ikut yang mana. Kalau kula pribadi ikut pendapatnya Imam Syafi'i. Mekaten niku Pak, ini wallahu a'lam bishawab. Nggih. Salat sunnah. Kita mau melaksanakan sholat wajib, namun waktunya itu tinggal sekitar 3 menit. 3 menit. Terus kita masih ambil wudu, kan ada sholat pada wudu. Nggih. Terus sholat tahiyat masjid. Nggih. Terus sholat Wajib. qobliyahnya. Qobliyahnya. Itu kalau digabungkan jadi satu niatnya bagaimana? Nggih. Kalau waktu tinggal 3 menit, jenengan mboten perlu sholat semua itu, Pak. Wudu langsung sholat fardhu mawon. Ngoten. Karena waktu tinggal 3 menit, amalan yang sunnah tadi semua dikorbankan. Kemudian untuk mengambil yang fardu karena kantun 3 menit. Ngoten nggih. Kalau masih lebih dari 15 menit, jenengan boleh melaksanakan dengan cepat. Lah, terus pripun hukumnya menggabungkan amalan-amalan sholat sunnah? Ada beberapa sholat sunnah yang bisa digabungkan, yaitu amalan-amalan sholat sunnah yang memang sholat sunnah itu sifatnya sholat sunnah yang bisa digabungkan. Contohnya apa? Misalkan tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid itu boleh digabungkan dengan sholat apapun, Pak. Dengan sholat apapun. Karena hadisnya berbunyi, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'ataini. Itu hadisnya. Nabi mengatakan, apabila Anda masuk masjid, jangan duduk sebelum Anda sholat minimal 2 rakaat. Nah, kata Nabi, sholat minimal 2 rakaat. Sholat apa? Terserah, yang penting sholat. Maka sholat tahiyatul masjid itu bisa digabung dengan sholat apapun. Bahkan bisa digabung dengan sholat fardu. Jadi sholat fardu misalkan jenengan masuk masjid, kok pas qomat, Pak? Jenengan nggih mboten perlu tahiyatul masjid, Pak. Wong pun qomat. Jenengan langsung ikut gabung jamaah saja. Lah mengke ketika jenengan sholat fardu panjenengan niku dianggap sebagai tahiyatul masjid. Ngoten nggih. Karena tahiyatul masjid niku artinya napa? Sholat penghormatan kepada masjid. Jenengan yang penting sholat. Sholat apa? Terserah, yang penting sholat. Lah tapi kalau jenengan tidak punya barengan sholat, misalkan jenengan masuk masjid jam berapa misalkan? Ba'da asar. Jenengan pun bar sholat asar, kemudian jenengan jam 5 balik teng masjid. Jenengan kan tidak punya sholat gabungan, Pak. Jenengan tidak punya sholat sunnah ba'diyah, jenengan tidak punya sholat wajib karena pun bar sholat asar. Jenengan tidak punya sholat qobliyah, maka jenengan sholat tahiyatul masjid berdiri sendiri. Ya Allah, saya niat sholat tahiyatul masjid berdiri sendiri. Kenapa? Tidak punya barengan sholat. Adapun kalau punya barengan sholat, jenengan cukup melaksanakan sholat barengannya tadi, itu sudah mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Misalkan jenengan setelah azan subuh datang ke masjid, kan ada sholat sunnah qobliyah subuh niku. Jenengan langsung mawon, ya Allah saya sholat sunnah qobliyah subuh. Niku otomatis, secara otomatis meskipun tidak panjenengan niatkan, sudah mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu didapatkan dengan sholat apapun. Makatan, Pak. Jadi ada beberapa sholat yang memang bisa digabungkan, tapi ada sholat yang memang tidak bisa digabungkan. Seperti misalkan sholat sunnah duha dengan sholat sunnah qobliyah duhur, ya, tidak bisa digabungkan, Pak. Itu, Pak. Sholat sunnah misalkan ba'diyah duhur dengan misalkan sholat sunnah atau sholat sunnah gerhana atau sholat sunnah istikharah misalkan, tidak bisa digabungkan. Jadi ada sholat sunnah yang tidak bisa digabungkan, ada sholat sunnah yang bisa digabungkan. Yang bisa digabungkan salah satunya apa? Tahiyatul masjid. Maka tanpa nggih, wallahu alam bishawab. Jadi maksud tahiyatul tadi kan ada waktu 3 menit sebelum iqamah. Oh, sebelum iqamah. Sebelum iqamah di situ ada sholat tahiyatul masjid, sholat sebelum wudu, sholat qobliyah. Gabungkan jadi satu, Pak. Itu dengan 3 Boleh, bisa. Gabungkan jadi satu.
Karena yang dua sholat tahiyatul masjid sama sholat sunnah ba'diyah wudhu itu bisa digabungkan dengan apapun. Sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah setelah wudhu namanya sholat sunnah mutlak, itu bisa digabung dengan apapun. Sholat sunnah tahiyatul masjid ada hadis khusus yang menyampaikan bahwasannya boleh digabung dengan sholat sunnah apapun. Cukup jenengan sholatnya qobliyah saja, diniatkan 3 amalan. Ya Allah, saya niat qobliyah, ini juga tahiyatul masjid, ini juga sholat sunnah ba'diyah setelah wudhu. Sholatnya 2 rakaat mendapatkan 3 pahala. Niku yang membedakan antara orang yang ahli ilmu dan orang yang ahli ibadah. Orang ahli ibadah itu repot dengan melaksanakan sholat 6 rakaat, pahalanya 3. Orang yang ahli ilmu sholatnya 2 rakaat, pahalanya juga 3. Nah, maka jadilah ahli ilmu, Pak. Sampai kapanpun tidak bisa dikalahkan oleh ahli ibadah. Tapi ampun disalahgunakan. Kalau kita setelah wudhu sholat sunat ba'da wudhu, terus digabung dengan sholat tobat, bisa enggak? Bisa, karena sholat tobat juga sholat sunnah mutlak. Tidak ada aturan kapan jenengan harus melaksanakan sholat sunnah taubat, dan rakaatnya sama-sama 2. Ngoten mangke? Boleh. Tapi yang utama mana antara 3 sama 2 tadi itu? Digabung dengan tidak digabung, misal waktunya banyak. Nggih, bagi ahli ilmu utama yang digabung, Pak. Karena mengambil rukhsah atau mengambil keringanan atau mengambil yang sesuatu yang lebih mudah itu hukumnya sunnah. Maka Nabi mengatakan yassiru wala tu'assiru. Kalau bisa mudah ngapain repot, Pak? Ngoten nggih? Kalau bisa gampang kenapa harus mencari sesuatu yang sulit? Panjenengan punya metode menghafal Quran dengan cara yang sangat mudah, kenapa harus repot-repot menggunakan metode yang sangat sulit, hasilnya sama? Maka jadi jenengan kalau memang nopo tadi ingin mendapatkan pahala yang sama dengan ritual ibadah yang kecil, jenengan sholatnya 2 rakaat. Maka Pak. Tapi jenengan kalau pengen, ya Allah saya pengen, ya Allah saya kan lama, atau saya pengen memang sholatnya rakaatnya banyak, ya Allah ya jenengan monggo sholatnya, kalau waktunya cukup, waktunya banyak, jenengan boleh untuk melaksanakan 3 kali sholat 6 rakaat. Ya, sholatnya duhur bangke 6 rakaat, setelah niku duhurnya 4 rakaat, ba'diyahnya mungkin tesih 4 rakaat malih nggih. Berarti pinten niku Pak? 14 rakaat. Nih, kula tak sing didik mawon. Nonton bangke, datosipun ya ini pilihan. Tapi kalau kula pribadi itu lebih banyak menyarankan, kenapa kok kita napa bangke tidak mengambil keringanan yang Allah tawarkan kepada kita. Saya juga punya teman yang ngoten niku wau nggih, ngoten niku wau. Jadi ketika misalkan safar yo kula ajak jamak qashar mboten purun. Saya masih kuat kok, salatnya 4 masih kuat kok. Kenapa kok jamak qashar? Ya wis sak karepmu. Nah, dalam hati kula ahli ibadah ini Pak berarti. Ahli ilmu berbeda, ahli ilmu itu berbeda Pak, cara berpikirnya. Jadi artinya tadi Bang, kita memang harus mengambil, bukan harus nggih, tapi memang nopo alangkah baiknya kalau mengambil rukhsah. Saya pernah safar Pak dengan orang yang ahli ibadah Pak. Puasa Ramadan niku Pak. Kula aja, ayo kita nggak usah puasa karena kita sedang safar. Ketika itu ke Palembang, nekat puasa. Nggih pun jam 6 pagi kula maempok mie, ngoten Bang. Jam 8 kula minum jus buah naga ketika itu. Dia puasa Pak, ya cuma ngempet luweng. Awas awakmu, engko nek pas ganti, nek pas napa mengkodok puasa, titenon nek pas mengkodok gantian tak pameri. Lah kula pun mikir, wong iki kan sregep puasa Senin Kamis, Pak. Yo kok bayar pas puasa Senin Kamis. Akhirnya kan mboten saged nglawan, mboten saged napa mameri wong awake dhewe nggih pas puasa Senin Kamis kula bayar puasa kodok, ngoten Pak. Jadi ya ngoten niku Pak. Dan selalu seperti itu sampai akhir zaman. Jenengan bisa memilih, Dan kalau kula pribadi ikut pendapatnya ulama-ulama yang menyarankan ringan di dalam ibadah dan dalam melaksanakan amal-amal kebaikan dengan kualitas dan pahala yang sama. Ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustaz. Nggih. Monggo. Ini yang menjadi benak di hati saya. Ini ketika imam yang menjadi imam itu yang istilahnya yang meng-SK-kan itu siapa? SK Imam Pak berarti ya. Siapa? Lah nggih, niku betul perlu diaudit itu Pak nggih Pak. Apa boleh sembarangan gitu? Nggih, apa boleh sembarangan langsung mendaftarkan diri sebagai imam ngoten nggih. Termasuk pemilihan takmir niku pripun ngoten Pak ini. Karena rata-rata Pak, takmir di Indonesia ini hampir seluruhnya Pak lewat jalur paksaan Pak. Bukan pemilihan, jalur paksaan. Wis pokoke sampean Pak. Wis pokoke bismillah sampean. Akhirnya mboten Pak ampun kula wis pokoke sampean. Nah,
Rata-rata ngoten. Nah, terus pripun Pak ini, Pak? Jadi imam itu seperti apa? Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qiraati sawaan, fa afhamuhum sunnatan, fa in kana fis sunnati sawaan, fa aqdamuhum hijratan, wa in kana fil hijrati sawaan, fa akbaruhum sinnan." Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Ya ummul qauma," hendaknya mengimami umat ini. Siapa? Aqra'uhum li kitabillah, orang yang bacaan Qur'annya paling bagus. Paling bagus niku dua-dua Pak. Dua poin. Yang pertama tajwidnya bagus, yang kedua suaranya bagus. Kalau bisa keduanya dapat, tajwidnya bagus, suaranya bagus. Tapi kalau cuma satu, pilih yang tajwidnya bagus. Niku Bang nggih. Wa in kanu fil qiraati sawaan. Kalau ada kandidat jumlahnya 5, semuanya sama, ahli Quran semuanya. Kata Nabi pripun? Afhamuhum sunnatan. Di antara 5 ini, mana yang paling paham terkait sunnah? Berarti ilmu fikihnya yang paling bagus. Ternyata dari 5, ada 3 yang ilmu fikihnya setara. Terus pripun ini? Bacaannya sama, ilmunya sama. Kata Nabi, aqdamuhum hijratan. Siapa di antara mereka yang lebih dulu hijrah? Artinya apa? Lebih dulu serius dalam beragama. Oh ternyata ada dua orang yang sama, masuk pondoknya sama, belajarnya sama, kualitas ilmunya semuanya sama. Lalu kata Nabi pun, kalau nanti ada 2 yang sama seperti itu, akbaruhum sinnan, pilih yang paling tua usianya. Oke, 2 ini ternyata yang satu 30 tahun, yang satu 50 tahun, pilih yang 50 tahun. Kenapa? Karena di husnudoni yang 50 tahun tadi napa pahalanya lebih banyak. Kalau ternyata sama, bareng Mbak, wong niku kembar, ngoten Bang. Terus pripun? Ya jenengan pilih salah satu. Sud, ngoten Bang nggih. Hobimpah. Jenengan pilih salah satunya atau jenengan gunakan keduanya. Itu Pak, SK-nya itu dari Nabi Pak, mboten saking takmir ngoten Pak. SK-nya dari Nabi dan kita mengamalkan apa yang Nabi sarankan. Maka monggo nanti di masjid ini misalkan dipun pilih siapa yang paling cocok dengan kriteria tadi, itu yang menjadi imam. Atau nanti ketika ada beberapa orang dipun jadwalkan Senin ini, Selasa ini, Rabu ini, itu yang SK yang Rasul berikan kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab. Makatan Bang ya? Ada yang menawarkan. Ada yang menawarkan. Kalau yang menawarkan pantas, monggo, boleh. Karena menawarkan kebaikan itu sunnah hukumnya. Sebagaimana Nabi Yusuf yang menawarkan menjadi bendahara kerajaan dengan mengatakan inni hafidhun alim. Jadikan saya bendahara negara ini karena saya orang yang hafid, amanah, alim, dan saya orang yang punya pengetahuan. Alumni pondok pesantren, hafalan Qur'annya lengkap, bacaan tajwidnya bagus, menawarkan, "Pak nyun sewu, mbok bilih kula ngersakne dus imam teng mriki pripun?" Jenengan terima. Kenapa? Karena pantas. Tapi nek sing nawarne Al-Fatihah gradul mboten lancar, tajwidnya amburadul, ya ampun jenengan terima. Nyun sewu Pak, sebetulnya kami sangat membuka peluang, tapi nyun sewu ketoke kok tesih wonten imam tetap yang dereng kersa digenti. Pak ini dereng purun digenti niku Pak. Nyun sewu Pak. Jenengan ampun riyen nggih ngoten. Jadi jenengan ngoten Pak, sampaikan ngoten sebagai napa nggih ben boten terlalu tersinggung hatinya. Jadi intinya seperti itu. Kalau pantas silahkan diterima, kalau dereng pantas nggih cari yang lain yang memang lebih pantas karena niku tidak sembarangan. Makatan wallahu a'lam bishawab. Kalau dadaan Pak. Oh, nggih. Umat terus sami ngantuk jare boten terus maju. Nggih Pak. Lah niku Pak. Nah niku Pak, niku di Sumberarjo Pak, niku terkenal ada sebuah masjid Pak, yang di situ niku terkenal dengan imam jorok Pak. Imam jorok niku Pak, imam tapi dijorok-jorok niku wong. Jadi buatan imam yang jorok kotor artinya Pak. Imam teng mriku niku pokoknya sapa sing dijorok niku kuwi sing imam. Lah yang satu pripun? Lah niku sudah Pak, namanya kepepet mboten enten yang lainnya nggih pun. Pokoknya yang sadar diri atau yang tadi Pak setengah dipaksa oleh orang tadi nggih bismillah maju wong nyatane nggih ora enek sing liyane. Nggih itu insyaallah akan dimaafkan meskipun mungkin bacaan Fatihahnya belum begitu bagus. Tidak Bapak, jenengan maju, jenengan husnudzon kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jenengan pun berusaha semaksimal mungkin ya Allah. Kula niku jane pun berjuang semaksimal mungkin, tapi nyatane yo ngene iki suara kula ya Allah. Seperti ini tajwid saya ya Allah, maka semoga diterima. Ngoten Bang nggih. Bismillah. Mangatan. Jamaahnya itu ada yang kurang cocok dengan imamnya. Nggih. Karena itu mereka sholat sendiri. Itu hukumnya gimana? Lah nggih, kalau kurang cocok dengan imam, nggih jenengan bangun masjid ya Mbak nggih diimami ya.
Artinya gini loh Pak, imam yang dipilih itu kan udah berdasarkan musyawarah, ngoten mangke. Dan hasil musyawarah ini kan hendaknya dipun sepakati dan dipun jalankan seluruh jamaah masjid. Makatan, kalau nanti ada 1-2 orang ingkang boten cocok, maka nanti dia harus bersikap dengan bijaksana. Pripun, misalkan dia cari masjid yang lain, monggo dipersilahkan. Nanti ketika ditanya, Pak, jenengan ke dalamnya samping masjid, teng nopo kok masjidnya kok sampai teng Blumbang mriko, sampai teng Ploso. Anu Pak, kata Nabi, orang yang paling banyak langkah kakinya ke masjid yang paling bagus. Lah nggih. Kalau nek salat teng samping omah niku pahalane sithik, aku tekan Blumbang ngono ben pahalane akeh. Lah mungkin jenengan ngoten nek ditanya, kersane mboten ada fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Ngoten Pak, artinya semua itu ada solusi. Ada solusi dengan kita mengambil solusi yang paling minim risikonya. Ngoten lho Pak. Ngoten Pak nggih? Wallahu alam bishawab. Nggih, ngoten Bapak Ibu? Ngoten nggih, maka nggih. Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam. Menyampaikan bahwa seorang laki-laki itu adalah sebagai pemimpin. Nggih. Tapi dia kan merasakan nanti keluarga akan masuk merasakan. Tetapi ada timbul permasalahan yang di situ ada bilangnya seorang istri itu jadi salah paham. Itu yang diambil hikmahnya di mana? Salah paham pripun Pak maksudnya? Jadi suami sebagai imam keluarga punya tanggung jawab untuk memasukkan anggota keluarga ke dalam surganya Allah. Terus istri tidak mau mengikuti. Istri tidak mau mengikuti apa yang menjadi perintahnya suami. Ngoten Bang. Nah, ini Bang. Jadi memang ada kriteria suami terbaik, ada kriteria istri terbaik. Jadi memang suami yang terbaik itu suami yang bisa jadi panutan contoh bagi anggota keluarga dengan memberikan seluruh hak-hak anggota keluarga. Salah satu hak anggota keluarga niku diberikan nasihat. Hak-hak yang lain diberikan nafkah yang cukup dan sebagainya. Istri tugasnya taat kepada suami selama suami berada di jalur yang baik. Lalu bagaimana kalau ada ketidakserasian? Misalkan istrinya baik, suaminya mboten baik, atau suaminya sangat baik, istrinya mboten baik. Itu menjadi hal yang biasa, Pak. Jangankan kok kita, Pak. Kita ini, Pak, kan orang yang tidak begitu soleh, Pak. Nabi Lut, Nabi Nuh itu orang yang super soleh. Nabi itu ternyata istrinya juga membangkang perintah suaminya. Jadi memang yang namanya hidayah itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Di balik ada seorang wanita yang sangat solihah seperti Asiyah ternyata punya suami seperti Fir'aun. Ngoten lho. Jadi artinya, dan kalau yakin Pak, istri panjenengan tidak seperti istrinya Nabi Lut, ngoten mangke. Dan suami jenengan Bu tidak seperti Fir'aun, kan ngoten lho. Artinya kita masih lebih mending, ngoten nggih, dibandingkan dengan kisah-kisah beliau yang Allah cantumkan dalam Al-Qur'an. Dan ini hal yang sangat biasa, maka tugas panjenengan sebagai seorang suami tetap memberikan pendidikan bimbingan yang terbaik kepada istri meskipun ribuan kali mendapatkan perlawanan dan penolakan dari seorang istri. Dan tugas istri adalah nopo? Selalu bersabar atas suaminya meskipun pernah didolimi oleh suami sebanyak ribuan kali. Ketika nanti panjenengan memiliki perasaan seperti ini, maka apapun ujian dari arah rumah tangga yang kita hadapi akan kita bisa lawan, akan kita bisa hadapi dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan dan penuh kesyukuran. Maka Pak, jadi kita ya sudah, tugas kita seorang suami yang penting berikan pembimbingan yang terbaik. Perkara nanti Allah tidak memberikan hidayah kepada anggota keluarga kita, itu adalah urusan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tugas kita tuntas. Sama, istri juga ngoten, yang penting saya sebagai istri memberikan kewajiban saya dengan baik. Perkara suami saya mendolimi saya, berbuat tidak baik kepada saya, itu urusan dia kepada Allah. Yang penting saya sudah menasihati, sudah memberikan hak-hak dia sebagai seorang suami, saya berlepas diri dari suami yang tidak baik kepada saya. Ngoten Bapak Ibu. Dan cukup sampai sini. Makatan nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih, apabila makatan yang dapat kami sampaikan, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.